Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 37 ayat 39 dan 40. Saya bacakan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jemaat dikasih Tuhan, jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, orang-orang benar diselamatkan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya. Tidak ada alasan sesungguhnya untuk orang jadi putus asa. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan orang-orang benar diselamatkan. Kalau Tuhan menyelamatkan, kita pasti selamat. Nah, yang jadi pertanyaan seringkali, saya sudah berusaha, ya berdoa, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi banyak hal tidak terselamatkan. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, akhirnya justru bukan kemenangan, tapi kegagalan, kehancuran. Mungkin ada di antara bapak saudara yang berpikir demikian. Dengar baik-baik. Ada beberapa alasan kenapa situasi terjadi. Bisa saja, maaf ini, orang-orang benar ini pengertiannya seperti apa dulu? Orang benar adalah orang yang dibenarkan pasti. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan? Ini pertanyaannya, hanya kita yang bisa menjawab. Ya, kita tidak bisa menilai orang lain si itu sudah atau belum. Ya, setiap pribadi kita masing-masing. Ya, sekalipun mungkin kita merasa, aduh aku kok sudah berdoa, aku sudah berusaha, kok rasanya nggak berhasil. Saya mau beritahu saudara, Tuhan pasti menyelamatkan. Menurut waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan pengertian kita sendiri. Yang namanya berhasil pasti begini, begitu. Itu kan menurut kita. Tuhan punya rancangan yang baik. Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Mungkin di mata kita ini kok rasanya gagal. Tetapi di balik kegagalan sesungguhnya Tuhan selalu punya cara untuk melakukan kebaikan dan kemenangan dan keberhasilan. Kita banyak melihat contoh di Alkitab. Yusuf kita melihat seakan-akan gagal. Ternyata enggak. Justru melalui semua itu
kemuliaan Tuhan akhirnya dinyatakan. Ada banyak contoh di Alkitab. Bahkan kita sering juga mengalaminya dalam hidup kita sendiri. Intinya adalah Tuhan pasti meluputkan, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti menyelamatkan. Yang pertama adalah orang-orang yang benar, kuncinya hiduplah dalam kebenaran. Yang berikutnya apa? Berlindunglah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi berlindung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Kita sering mengatakan, ya aku sebagai orang benar, tetapi hidup kita tidak berlindung kepada Tuhan. Seringkali kita bergantung kepada orang lain. Oh dia punya kuasa, oh dia punya kekuatan. Mungkin kadang-kadang, oh dia ini hebat, dia berpengalaman. Kadang-kadang kita teralihkan. Bukan kepada Tuhan menaruh pengharapan dan menjadikan sebagai tempat perlindungan. Tapi berlindung kepada manusia. Berlindung kepada yang lain yang menurut kita itu baik. Yang menurut kita itu benar. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Dan jangan lupa selalu berlindung kepada Tuhan. Ingat, pada waktu kesesakan, dialah tempat perlindungan kita. Artinya Tuhan dapat diandalkan. Tuhan dapat diandalkan. Sekali lagi, Tuhan dapat diandalkan. Tidak usah mencari yang lain. Carilah Tuhan. Berlindung padanya. Dan selalu hidup dalam kebenaran. Lihat bagaimana Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Dia akan melakukan sesuatu. Bahkan seringkali yang dia lakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Jauh melebihi apa yang kita doakan. Jauh melebihi apa yang kita minta. Itulah Tuhan. Jadi sekali lagi jangan membatasi Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Dan berlindunglah kepada Tuhan. Saat badai, saat masalah, saat dalam kesesakan, dalam kondisi yang sulit. Bahkan kita mungkin gak tahu lagi mesti bagaimana. Mungkin orang berkata, wah sudah gak ada harapan. Orang-orang mengatakan sudah berakhir, tetapi kita masih punya Tuhan. Dia tempat perlindungan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan menolong hidup kita. Sekali lagi ya, andalkan Tuhan. Dan alami sendiri kuasa Tuhan. Ya, jangan puas dengan mendengar kesaksian orang lain yang diselamatkan Tuhan. Tapi alami sendiri bagaimana engkau mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana bisa mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran. Yang berikutnya, selalu berlindung kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Jangan yang lain. Dan ikuti apa kata Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaranlah yang kita akan pegang. Dan selalu hiduplah dalam perkenanannya. Lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong hidupmu. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin dalam kesesakan sekalipun Tuhan, kami mau tetap berlindung padamu. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Sebab firman-Mu jelas mengatakan orang benar diselamatkan. Orang-orang benar diluputkan. Bahkan Engkau yang menyelamatkan. Kami percaya kalau Tuhan yang menyelamatkan, maka kami pasti selamat. Kalau Tuhan yang melindungi, kami terlindungi. Kami mau percaya apa kata firman-Mu melebihi apa kata siapapun di dunia ini. Dan kami mau Tuhan, setiap pribadi kami semua boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa bersaksi kepada dunia akan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.